menyaksikan karya yang luar biasa ini untuk produser kita Bapak Chan Parwes Selvia. Kita ada juga produser eksekutif dari Rumah Dinas Bapak Mitu Nisan. Selanjutnya sutradara dari Rumah Dinas Bapak ada Mas Bobi Prasetyo. Boleh di depan dulu, kita akan foto bareng dulu ya. Dan penulis skenario untuk Rumah Dinas Bapak ada Evelyn Afmilia. Yang heran kalau ceritanya solid banget kan. Nah ini dia penulisnya nih. Luar biasa. Dan juga kita minta bergabung bersama kita komedi konsultan untuk Rumah Dinas Bapak Erwin Wu. Ini dia Erwin Wu. Selanjutnya kita undang jajaran cast dari film Rumah Dinas Bapak. Tepuk tangan untuk Dodi Pulyanto. Putri Ayudia. Wasabi Jasa. Yey, mana bentuknya Yas? Turun di atas selalu ya. Selanjutnya kita juga punya Elang El Gibran. Kita undang bareng, kita juga ada Octavianus Franciscus. Ini kita panggil bareng aja ya. Sadana Agung dan Fajar Nugra. Ya, sulit dulu dong, sulit dong. Sulit dulu, sulit. Nah, siapa yang di kanan? Selanjutnya kita juga punya Fatma Faisal Nadi. Ada Ega Alfaris. Ega, gimana Ega? Nah, ini dia. Dan juga ada Mas Rumpan Rosadi. Ya, sini dia teman-teman media dan undangan segenap tim dan juga jajaran cast dari film Rumah Dinas Bapak. Silakan media-media lebih merapat lagi, kita foto bareng dulu. Ya, silakan teman-teman polisi hitam itu. Tepuk tangan dong untuk mereka sekali lagi, teman-teman. Kalau polisi hitam yang mereka nggak ada yang takut ya di hutan ya. Nggak ada yang mau rekrut juga sih. Nggak ada yang mau rekrut juga ya. Mas Bobi boleh gabung di depan Mas Bobi. Iya. Silakan. Yes. Oke. Nah, Bobi boleh geser lagi ke sebelah Mas Rosa. Iya. Sambil nunggu ada penampilan tari tradisional dulu ya? Ada dong dari Sadana Agung. Sadana Agung akan menunjukkan bagaimana itu kesulitan yang tadi. Ya dong. Pada semua terkagum-kagum dengan itu kesulitannya Sadana Agung, Pak. Sugeng. Ayo dong. Sat. Ya. Ada orang kesurupan bayar request ya. Oke, kita akan ngobrol dengan seluruh jajarannya dan juga filmmaker mungkin, tapi pertama kita akan ke Pak Parwes. Tepuk tangan sekali lagi Pak Parwes yang dalam waktu sangat padat dengan sebelumnya Pak, kita ketemu di Skyline Limo segitu percaya juga, dan sekarang kita disuguhkan lagi Rumah Dinas Bapak. Apakah ini strategi dari Star Vision untuk merilis horror komedi dalam waktu yang berdekatan untuk menjaga momentum penonton Indonesia nih Pak? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih bagi sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di sini dan menjadi penonton pertama Rumah Dinas Bapak. Saya rasa ini adalah sebuah cerita yang dekat sekali dengan kita dan saya sangat beruntung Dodi Mulyatno yang sudah Mulyanto. Iya, nggak saya ingat Pak, itu orang lain. Pak Parwes ini disikin Erwin. Takutnya kan kecapean, jaga warna gitu, ngantuk ya kan, jadi nggak ingat ya kan. Nah, jadi Mas Dodit ini membagikan cerita masa kecilnya yang menurut saya sangat inspiratif ya. Kita pasti punya cerita-cerita horor yang terjadi di rumah
Jadi kalau saya bercerita tentang cerita horor pada anak-anak saya ataupun ponakan saya yang begitu banyak di keluarga Serbia itu, yang paling menarik adalah cerita-cerita horor yang terjadi di rumah. Dan di sini, ini based on true story. Kenyataannya ada, penjaranya ada, ya kan? Dan Anda tadi lihat closingnya, ada footage asli dan kita combine dengan apa yang kita ada di film ini. Jadi menyajikan sebuah peristiwa realis dengan segala peristiwanya yang memang menegangkan, ya, membuat kita teriak, tetapi juga membuat kita tertawa. Itu yang menurut saya kita butuh hari ini. Kita udah cukup lah ditakut-takuti. Ini arahnya kita untuk pulang membawa kebahagiaan, auranya positif. Habis nonton film ini, kita melihat sebuah keluarga yang mereka mencoba memperbaiki kehidupannya. Ini gara-gara, ini semua masalahnya ada di Dodit sih. Iya betul. Ngapain juga coba urusan Tamiyo sampai harus bertemu sama Mimin, ya. Tapi ya itulah kenyataannya, bahwa bagaimana kita, coba bayangin ya, saya juga merasakan masa kecil yang begitu sulit untuk mendapatkan mainan idaman, ya kan, dengan tantangan yang begitu berat. 1 tahun hidup berdampingan, bersebelahan dengan sosok Mimin, dan bukan hanya Mimin aja, ada hantu-hantu lain di sekitar sana yang tentu yang menjadi sangat menarik. Menurut saya Bobby di sini telah mencoba menunjukkan kepiawaiannya. Jadi ini Bobby ini tahun 2016 membuat satu film pendek berjudul KTP. Mendapat penghargaan dan film itu unik sekali. Mungkin Anda bisa nonton di YouTube. Dan dari situ saya langsung lihat, aduh ini Bobby harusnya ini salah arah nih. Karena bagi aku bikin horor ini ternyata punya kemampuan lebih yang sayang sekali kalau nggak kita gali kan. Nah akhirnya saya dapat threadnya Dodit, kisah nyatanya Dodit. Kita minta Evelyn nulis skripnya. Mas Bobby ngedirect film ini dan kita dapat cast yang wow, Yes. luar biasa. Tepuk tangan dong. Bukan kamu doang, guys yang lain Tiba-tiba banyak. langsung salut sama diri sendiri. Enggak, kamu salut dengan Baru diri mau bilang sendiri. bisa aja bang. Berasa ya. Jadi saya udah bilang tadi, karena mendedikasikan film ini untuk penonton ini kayaknya lebih cocokkan bukan saya, tetapi para cast yang terlibat, Yes. ya tentu sutradara, ya kan, penulis juga mungkin bisa didengar, ya kan. Tetapi ini entah bagaimana ini kita harus ucapkan juga terima kasih kepada Erwin Wu, komedi konsultan. Pertanyaannya Iya, sama. kalau ini langsung mau Wing Chun ya katanya. Yo, boleh yo. Nah, pertanyaannya lucu gak sih? Kalau nggak lucu yang salah Erwin. Coba, lucu nggak? Oh, kalau lucu bukan Erwin Wu. Pemainnya yang lucu. Kalau nggak lucu baru salahnya lucu. Nah, jadi semoga Rumah Dinas Bapak yang akan hadir minggu depan tanggal 8 Agustus menjadi film perayaan kemerdekaan kita, Yes. ya kan, dengan kebahagiaan. Ya, semoga film ini kena di hati teman-teman yang hari ini mendapatkan kesempatan nonton pertama dan mengajak teman-teman lain untuk nonton. Saya jujur aja udah berulang kali nonton, pernah ngedit atau segala macam. Masih ingin sih mengajak orang lain untuk nonton dan merasakan kegembiraan, kebahagiaan dan pengalaman nonton film ini yang super lengkap ya. Ada dramanya. Ya, ternyata Dodit aktingnya luar biasa. Gak percaya. Salah dong. Makasih Pak. Ternyata kenapa? Ibu Dodit Ibu Dodit itu persoalan istri muda belum selesai. Nah iya, tapi masih nganggur, nggak pulang-pulang kemana? Ini persoalan ini juga suka nama kasus juga belum beres. Iya. Iya, Pak, diterusin di rumah dinas Bapak. Baiklah, semoga kalian
terhibur dan bisa mengabarkan karya ini ke masyarakat untuk beramai-ramai pada tanggal 8 Agustus mendatang menonton. Kita juga akan mulai lakukan penjualan tiket mulai besok sehingga mungkin bisa dikabarkan, dan kita bikin ada special show. Kita tidak terlalu banyak, kita lakukan special show-nya karena biar orang bisa menikmati barang-barang nantinya tanggal 8 Agustus. Oke, siap. Terima kasih Pak Polres Undangan untuk Kapolres. Ketua Mitu kita kembali ke Desa Mitu dengan masih tayangnya juga film solution yang lainnya itu Rumah Dinas Bapak Pak Mitu. Jadi gimana dengan adanya film Rumah Dinas Bapak dan Jawa Timur saling maraton nih untuk penonton Indonesia nih, gimana Pak Mitu? Yang menarik dari film Rumah Dinas Bapak ya, ini pertama kalinya saya di ruang editing diprototin sama Pak Polres. Kenapa Pak? Karena saya nggak bisa berhenti ketawa. Jadi daripada saya gabung ya, udah saya beli dulu deh keluar. Karena lucu banget sih. Ini materinya solid banget, komedinya dapat, dramanya dapat, horornya juga dapat, dan sangat puas itu tentunya semuanya. Ya, sekarang harapannya buat penonton nanti Pak, setelah penonton ini apa Pak? Ya happy. Yang tadi yang kerasa nggak sih bulan Juli itu ngerasa berat gitu kan? Iya benar. Mudah-mudahan di bulan Agustus nih, 8 Agustus tuh merdeka gitu, happy gitu. Terima kasih Pak itu. Mungkin pertanyaannya kenapa saya pelototin dia? Iya. Saya kalau ngedit itu selalu mendudukan diri saya sebagai anda ini penonton. Jadi kritis gitu, jaim, nonton nggak boleh ketawa, wah nahan diri gitu. Ya kan? Nah saya selalu memposisikan diri saya itu seperti itu. Jadi saya kalau Pak Mitu ini dia udah ketawa terus ya. Kita harus bikin lebih lucu lagi dari ini. Materinya luar biasa. Ketawanya di luar. Waktu di toilet saya baru ketawa. Silakan, terima kasih. Kita ke Mas Bobi. Mas Bobi Prasetyo sebagai sutradara. Mas Bobi 3 tahun belakangan ini penuh dengan film horor dan sekarang dapat challenge baru dari Star Vision mengerjakan genre yang berbeda, yaitu horror komedi. Gimana saat pertama kali ditawarkan oleh Bapak untuk mengerjakan ini, Mas Bobi? Silakan. Waktu pertama kali dihubungin sama Bapak, terus ditawarin mau nggak bikin horror komedi gitu dari threadnya Mas Dodit gitu. Reaksi saya langsung yes gitu. Akhirnya nggak cuma horror doang gitu. Ya walaupun masih ada horornya gitu ya, tapi akhirnya bisa nunjukin gitu ada komedinya juga gitu. Kemudian kami diskusi, saya ketemu lagi sama Mas Dodit, makin nyambung lagi, makin wah ini kayaknya memang harus kita bikin. Tapi waktu itu yang kita sepakati di awal bahwa walaupun ini film horor, tapi ini harus bisa membawa perasaan hangat ke penontonnya gitu ketika nonton dan selesai menonton gitu. Jadi bukan selesai nonton terus misalnya biasa kalau nonton film horor kan ketakutan gitu kan atau depresi gitu kan. Tapi kepinginnya nonton film Rumah Dinas Bapak itu rasanya happy gitu dan hangat gitu. Apa Mas keseruan yang bisa diceritakan? Kita lihat jajaran kasih luar biasa ada di sini. Gimana keseruannya? Kita cuma kerja doang sebenarnya secara pertemanan ya. Kami introvert rata-rata masih ya. Tidak terlalu akrab. Mas tadi coba tolong. Ini kan cast itu lucu ya. Kita ini proses membuat film yang cepet banget gitu. Dapat cerita, nyusun pemain juga udah kebayang semuanya. Komposisi ini itu udah kita bayangkan. Iya. Dan ya itu Mas Bobi ya. Dan di sini kan ada sebetulnya di sini ada hal yang inilah ada bapak sama anak coba main bareng. Iya nggak boleh. Iya. Bukan kebetulan tidak duduk itu. Kalau ini bagus dua-duanya, oke bagi pas tadi satu frame kan, wah luar biasa. Gimana Mas Bobi? Boleh diceritakan Mas Bobi keseruannya syuting bareng Mas Sadar Agung. Mas Agung pilihan pertama loh, bukan opsi kedua ketiga loh. Gimana tuh rasanya tuh? Jadi pilihan pertama di list cast. Pilihan pertama Benny ya sih. Baru mau bilang saya sih udah nyangka ya, saya udah begitu. Benny Siregar loh. Beda lagi, bukan. Mas Bobi gimana keseruannya? Sedikit yang bisa di-share ke teman-teman media. Kalau mungkin kalau teman-teman sempat nonton Instagram, kita kan suka keluarin BTS yang di lokasi syuting. Ya memang kita sepercaya itu sih.
maksudnya di lokasi syuting tuh apa ya, mungkin karena belakangan saya bikin horor terus ya, gitu bikin horor komedi kok ketawa setiap hari, walaupun medannya susah di hutan gitu. Di Blora Mas, bukan Medan. Ya, Nggak ada tahu-tahunya. Berani-beraninya koleksi sutradara. nggak bisa. Jadi happy terus. Happy ya, kayak keluar main ya tuh Mas ya. Benar. Terima Mas Bobi, terima kasih Mas Bobi. Kita ke Evelyn sebagai penulis, kita pengen tahu dari threadnya Mas Dodit, diterjemahkan tantangannya adalah horor komedi. Nah, ini gimana pada saat mengadaptasi dari sebuah thread menjadi ke dalam skenario? Silakan. Sebenarnya tuh waktu itu Mas Bobi tuh soundingnya cuma, kita bikin satu project lagi yuk, gitu. Nah. Bareng gitu. Ayo gitu, bikin apa? Horor lagi Mas gitu. Tapi baca dulu threadnya Mas Dodit gitu. Kubacalah threadnya kan. Mas, ini sebenarnya ceritanya horor, tapi karena yang bawain Mas Dodit kok jadi lucu ya? Aku bilang gitu. Ini horor komedi kah? Akhirnya ketemulah bertiga sama Pak Parwes, terus iya kita kayaknya mau coba combine horornya tetap jalan, tapi komedinya juga jalan gitu. Ya. Nah, waktu penulisannya sendiri sebenarnya punya ruang banget ya, maksudnya ruang untuk mengeksplor part-part komedinya semana aja, terus karakternya siapa aja nih mau kita hidupin kayak gimana gitu. Sebenarnya ruangnya cukup enak, terus diskusinya juga malah seru ya. Kalau bikin horor biasanya stres, ini malah ketawa mulu. Dapat revisi tuh bukan beban, malah iya lucu yang ini, lucu yang ini, lebih lucu gitu. Iya, di revisi kayak ayo ada revisi lagi yang lebih lucu gitu kayaknya. Malah lebih open gitu. Berarti prosesnya menyenangkan ya Evelyn? Lebih menyenangkan banget sih. Siap, terima kasih. Kita geser ke ini dia komedi konsultannya nih, Erwin dulu. Erwin, ini dong yang kelihatan yang lain dong. Nah, ini dia tepuk tangan untuk Erwin. Jadi komedi konsultan untuk sebuah film yang sangat serius dalam proyek horornya dan komedinya, ini bukan hal yang main-main. Ternyata jajaran cast dan juga orang-orang di balik layarnya. Gimana kalau pada saat dapat peran ini, beban ini? Ya itu dia, pertama sih disanding sama Mas Dodit untuk diminta ikut terlibat di proyek rumah dinas Bapak ini. Kemudian dari Pak Parusnya sempat telepon, halo Erwin, iya kapan berangkat Pak, kosong. Harusnya kabarnya juga baru halo Erwin. Iya, Kita belum ada. Kayaknya kerja deh. Udah pasti sih ya sih. Tapi happy banget karena dari trade-nya Mas Dodit juga emang serem tapi ada lucunya juga gitu. Ditambah script dari Evelyn udah ada komedinya. Pas kita reading bareng, kita lembuk bareng komedinya biar lebih oke lagi gimana, dibantu Mas Dodit. Ya semua cast lah, Mas Fajar, Mas Dana, Mbak Putri, segala macamnya. Jadinya berasa akan oke sih ini pas syutingnya gitu, agak lebih mudah lah. Tantangan ya, karena kan nggak semuanya dari komedian. Memang ada, kita lihat ada Mas Rosa, El Gibran, Mbak Putri, Yasamin gitu. Itu gimana? Nah itu yang di luar expect ternyata kayak Mbak Putri itu ternyata ada potensi komedinya yang udah ada. Gitu. Jadi Tinggal juga Coba Kak Putri gini, Kak Putri. Halo. Oh iya, terima kasih. sejuta udah janji katanya sejuta. Oh, kalau sejuta jadi TikTok. Oke. Kita tunggu ya di depan teman-teman media nih. Sejuta jadi TikTok. 2 juta? Kayaknya kurang banyak deh. Oh iya. Gas. Terus Erwin. Sedikit lebih terbantu lah ketika proses syutingnya gitu. Dari beberapa case yang udah oke, ditambah scriptnya yang udah oke banget gitu. Oke, itu dia Erwin. Thank you Erwin. Selanjutnya kita ke jajaran cast, dimulai dari Dodit Mulyanto. Tepuk tangan buat Mas Dodit. Dodit Mulyanto. Dari thread, kemudian based on true story, ngobrol dengan Pak Parwes, gimana ceritanya Mas Dodit sampai dengan proyek ini berjalan, ada yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Ya, awalnya dari sebuah thread yang agak amburadul ya. Saya tulis di Twitter sebisa saya sambil mengingat-ingat, soalnya itu waktu itu lockdown pandemi itu. Terus kemudian saya tulis, caranya ngomong memang gitu, bukan pengen nangis bukan. Tapi ini emang cerita dari ayah saya yang setahun lalu udah meninggal. Mas Susan nanggepinnya kalau itu. Jadi
terbawa sampai hari ini ya. Dan Kiprol. ini masih pakai cosplay jadi bapak saya, pakai seragam seperti bapak saya ini, jadi saya sangat perasaan saya itu kayak campur aduk gitu. Tapi saya senang ketika setelah diberitahu reaksi rekan-rekan sangat bahagia, terima kasih. Semoga menular di penonton beneran. Oh iya. Ini bukan Tapi kesamanya nggak peres kan? Jujur ya, makasih banget. Terhiburnya beneran kan? Oh, penonton. Berarti hari ini memang campur aduk ya rasanya. Iya. Karena baru setahun lalu juga kan meninggal kan. Betul. Harusnya memang momen ini yang ditunggu juga bisa nonton bareng gitu ya Mas Dodi. Iya, kok Pak Paras hubunginya nggak 2 tahun lalu gitu. Bapak saya masih ada kan enak Pak. Gila. Tapi ya sudah pokoknya. Tapi kan gokil ya, tapi kan tadi dipuji juga sama Pak Paras, nggak hanya komedinya tapi drama ini juga oke ternyata aktingnya. Iya, wah makasih. Humble banget. Senang kalau sama Mas Dodi itu humble. Ya. Nah, dipuji itu harus gimana sih? Ya gitu bener ya. Iya. Soalnya biasanya saya tuh kalau main film tuh berperan selalu mengingkari pribadi saya sehari-hari. Pribadi saya sehari-hari itu biasanya glamor. Enggak, jadi saya selalu diposisikan sebagai komedian, tapi di film ini saya berperan mencoba menjadi bapak saya menggambarkan, mengingat-ingat tabiat bapak saya, jadi saya usahakan mirip, jadi jadinya begitu gitu, nggak terlalu berkomedi juga karena porsi komedi sudah saya serahkan sama Sugeng dan Kasmo. Ditungguin. Yes, gitu ya. Tepuk tangan untuk Mas Dodi. Thank you, sorry nanti ngobrolnya tidak bertahan teman media. Tapi kita ke Mbak Putri Ayu dia dulu yang berperan bersama dengan Mas Dodi di sini. Kita tahu yang dibawakan di sini sangat serius saat kita tahu lah pada saat muncul poster, teaser dan lain-lain ada seorang Putri Ayu dia di sini. Berarti ini sangat luar biasa secara kualitas yang ada di sini. Gimana saat dipercaya di sini oleh Bapak Mas dan Mas Bobi bersanding dengan aktor-aktor yang lain? Wah, oke. Thank you Kak Dias. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman udah hadir beneran nonton. Thank you banget waktunya. Kita bukan apa-apa tanpa teman-teman media. Terima kasih banyak. Pertama ditawarin sih pas dikasih tahu sama Mas Dodit, aku bilang wah ibuku tuh ngefans banget sama Mas Dodit. Jadi begitu ditawarin, oh ayo banget deh, terus aku pamer sama ibuku. Tapi menikahmu kok sama orang lain? Ya nggak harus ya. Kan cuma ngefans doang. Ya kan ngefans doang Cuma ini. ngefans. Nggak ada ngefans Salah nikah. ya? Iya, oke. Lalu nikah ya? Aku tuh berharap pas kita syuting kan kamu belum nikah. Kok nggak ada cinlok-cinloknya? Katanya kalau biasanya syuting itu cinlok. Ini apa ini? Versi lo malah suka nggak bekas dong. Kita nggak tahu Yaya sama Elang cinlok apa enggak sih. Soalnya ada fans saya Yas di atas, apa tadi yang fans saya Yas di atas? Oh, biasa. Ada bang saya loh nonton. Oh iya ada bapaknya. Loh, pas dong, ada ibunya Yas juga. Yes, bagus ya sekarang ya. Kenapa dijodoh-jodoh ini nggak usah? Ya, tapi di luar itu semua buat saya ini suatu gift ya, karena ternyata bapak saya dan bapaknya Mas Dodi itu meninggal tidak terlalu berjauhan. Beda sama Cie menikah. ya, Nggak bisa kita. Ini teman-teman media yang ngerekam. Getar semua rekamannya ya. kebayang nggak sih betapa besar tantangan saya bermain di sini? Iya, gimana jadinya? Setengah mati benar-benar. Ya jadinya memang film ini rasanya tribute buat bapak gitu. Yes. Kita berdua sama-sama, mungkin yang bikin saya bisa
cukup paham posisinya ibu, meskipun karakter sini nggak plek-ketiplek banget gitu sama orang aslinya, tapi kita tahu bahwa boleh inspired dari tokoh aslinya, dan kita punya ruang untuk bikin fit in sama ceritanya dan sesuai sama jalan yang kita pilih gitu pada saat berproses. Tapi buat saya penting banget untuk paham betapa pentingnya film ini buat Mas Dodit, yang rasanya jadi tribute buat Bapak, dan buat anak-anak yang merasa mungkin dulu sulit bicara sama bapaknya gitu, dan Elang. Kita tanya bapaknya. Terus lo Putri. setelah itu terjadi pembicaraan kayaknya. Ya ditukerin. Oh itu. Oh iya benar. Itu perangkat suami istri. Itu dong. Harusnya aku di situ. Iya boleh. Nggak ngapain? Jangan. Usah. Dia nggak ikut. Nggak ikut. Dia nggak ikut, kaget ya. Kenapa? Mbak masa ada lagu? Dari tadi semua konten kamu, matamu, Masa lupa panggung? Ini luar biasa Mbak Putri ya. Seru banget. Oke, terima kasih. Prosesnya dapat semua deh. Ya. Pokoknya happy dapat, meaningful juga dapat. Itu dia Putri Aidia, terima kasih. Kita ke Yayas, biasa. Dia doang loh yang punya fans. Itu tuh kayak nggak ada artinya gitu. Ya stranger namanya. Fansnya Fajar Nugra. Enggak, oh ada. Oh ada. Ada. Kalian kapan daftarnya? Sarjana Agung. Makan tuh bapak-bapak. Gas bro. Yes, balik lagi barengan sama Starvision dan barengan sama Mas Bobby lagi kan di sini beberapa kali bekerja sama. Tapi kan ini challenge-nya beda ya, horror komedi. Ini gimana buat seorang Yasamin? Silakan. Jadi ini setiap hari kayak gini nih, ketawa terus. Aku sebagai orang yang introvert tapi nggak capek dikelilingi karena setiap hari ketawa, senang banget. Pertama kali aku di kontak sama Mas Bobby, cuma ditanya sih ya, free nggak? Terus kayak, iya free mas, ada apa? Aku udah project nih gitu, horror comedy. Ayo, terus kayak Mas Bobby langsung ayo. Padahal aku belum tahu karakternya apa, dan fun fact aku tuh sebenarnya takut dapat karakter yang kayak hamil gitu, kayak nggak tahu ya, belum siap aja gitu. Sampai akhirnya baca skrip kayak, kayaknya aku harusnya baca dulu baru ini. Tapi ternyata setelah dijalani menyenangkan, dan untungnya sama semua yang ada di sini, jadi prosesnya juga menyenangkan, dan apa ya, rasanya setiap hari tuh pengen ketemu dan pengen syuting terus. Boleh nggak sampai sekarang syuting terus gitu? Kamu aja kita enggak ya? Enggak, kalau syuting terusnya ayo sih aku. Ayo. Ya. Pasti semua di sini juga ngelihat baru berapa jam aja udah happy banget kan? Apa yang setiap hari gitu ketemu. Ada yang mau barengan sama Sarjana Agung terus? Ayo. Itu loh bapak-bapaknya, udah punya satu itu loh, warnanya kuning lagi. Ambil bro. Yasamin, terima kasih ya. Kita ke Elang El Gibran. Elang. Elang El Gibran, gimana lah prosesnya barengan sama di sini? Apalagi tadi sering banget barengan sama Mas Dodit, Sarjana Agung, apa Fajar Nugra. Barengannya gitu filmnya. Ini gimana lo beradaptasi dengan lingkungannya bersama mereka? Jujur ini syutingannya berat banget, parah, beban sekali karena kayak aku sendiri perlu konsentrasi yang lebih karena tiap hari ketawa. Terus seru banget, parah seru. Dan aku salah satu mungkin jajaran cast yang paling receh di sini, jadi sedikit sulit untuk konsentrasi. Jadi kalau dikit mereka ngasih jokes dikit lo ketawa gitu, udah kata ya. Tapi itu justru yang bikin aku paling kangen juga sama syutingan ini gitu.
pertama kali ditawarin juga, jujur udah dari lama, saya juga udah pendengarnya juga Mas Dodit, saya udah baca juga. Allah. Yes. Tadi di briefnya gitu. Oh, di briefing. Aku juga udah baca juga, salah satu pembacanya juga, dan dengar juga disaudarin sama Mas Bobi, yang mana ini pertama kali gue juga syuting sama Mas Bobi. Yes. Dan jajaran cast yang luar biasa juga, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk tidak ikut gitu, kayak oke, ayo gas. Lebih susah barengan sama saudara Agung Pojok juga dalam solid apa sama bokap frame-nya? Lebih susah. Itu taruh saja yang jawab. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan juga sama Pak Ruas juga, sama Pak Paris juga. Happy banget yang pastinya. Semoga nanti film ini bisa tembus 5 juta penonton. Amin. Amin. Terima kasih Lang. Kita ke Octavianus Franciscus yang ada di sini, tepuk tangan. Kecil. Hanya kalau 1 juta Om Agung, Saudara Agung mau ngasih kamu Tamiya beneran. Siap? Atau Jangan Tamiya. apa? Lamborghini aja kali. Ya, udah tahu mau nih orang. Gimana? Cek rekening dulu ya. Otomatis kamu gimana saat dikabarin sama tim Mas Bobi Pak Paulus untuk ikutan terlibat sama kakak-kakak yang ada di sini? Happy karena bisa ketemu lagi. Dulu sebenarnya waktu lagi syuting agak kesel. Kenapa? Bikin ketawa mulu. Dia nggak bisa istirahat. Ngobrol sama Om Dodit, kan kamu karakternya sebagai Om Dodit kecil kan? Nah, kamu ngobrolnya gimana sama Om Dodit untuk karakter kamu? Jawab. Gitu kan? Itu mau tahu. Sekali ya Pak ya. Anak kecil. Mau nonton Cocomelon dulu. Enggak usah. Sambil mama. Udah lebih besar ya. Gimana? Itu jawab Om Dias. Gimana? Syuting ngobrolnya gimana sama Om Dodit? Kan kamu memerankan Om Dodit kecil. Ngobrolnya ya enak-enak aja sih Om. Tapi kalau ngobrol sama yang satu ini kayaknya nggak enak. Kenapa? Ada apa yang bisa diceritakan? Ngobrol sama Om Fajar. Digigit, suka digigit. Aku jadi korban kegigitan ya. Fajar let's play. Fajar let's play. Tapi seru ya, mau lagi ya syuting sama kakak-kakak ini ya. Seru banget. Seru banget ya, kan ini ada komedinya juga. Jadi kamu ketawa terus ya saat syuting ya. Iya. Lebih susah mana? Barengan komedinya atau yang bikin serem-seremnya? Komedinya sih sebenarnya. Kenapa? Seperti yang tadi aku bilang ketawa mulu. Oh, Okta, beberapa kali harus di-take ulang gara-gara dia ketawa terus. Oh, jadi itu tantangannya untuk kamu ya? Iya. Tapi keren lagi di sini. Mau tangan dong untuk Octavianus. Keren, Kak. Jangan cinta ya, gigit. Kita ke Fatma juga dan ada Ega di belakang kita. Ya, Fatma dan Ega. Fatma ini gimana? Pas diajak di project ini dan sangat luar biasa reaksi dari teman-teman penonton yang ada di sini barusan, gimana Fatma? Awalnya aku cukup challenge banget. Dimana ini film pertama aku. Wow. Aku tuh udah jadi hantunya. Hantunya nggak se-cute ini sih kayaknya. Ini aja. Itu udah dapat itu, malah nolak terus. Iya, langsung belok begini. Terus jadi hantunya. Udah dapat kuning. Cukup deg-degan, panik, apalagi saat ternyata aku kan keterima alhamdulillah. Terus pas saat mau proses syutingnya aku pikir bakal yang kayak deg-degan, menegangkan. Nah pas pertama kali syuting tuh aku masih deg-degan. Deg-degan lihat Mas Saudara Agung. Terus Lihat hantu beneran. Terus pas kebesokannya syuting sama Kak Sadana, Kak Fajar dan semuanya, ternyata mereka tuh asik dan ketawa-tawa. Aku jadi Yang asik tuh bukan kamu doang. Disebut semua tadi loh. Jadi seru ya. ngilangin rasa panik. Terus
ada part aku ngomong Ya. pakai bahasa Jawa. Nah, aku kan nggak terlalu lancar, tapi aku dibantu sama ibu sama Om Rosa. Terima kasih Om Rosa. Terus aku juga beberapa kali dikasih nasihat sama Om Bobi. Nasihat banget ya. Nasihat ya Om Bobi. Hei orang tua, Gaji nabung. sukanya menasehati. Kalau ada uang investasi. Iya. Oke, jadi seru banget ya, Tante ya. Siap. Aku hari ini aku bahagia banget. Aku senang. Sabtunya juga. Iya. Itu. Iya. Bapak terima kasih kamu Mas Dada. Masih mending daripada Cinlok sama Kasno ya. Oke, siap. Tapi Fatma keren loh. Dia di antara kita dondonnya paling lama. Iya benar. Benar ya. Berapa lama tuh prosesnya, Fatma? Bacanya berapa lama, Fatma? Setengah jam deh kayaknya. Wah, Karena iya. Kavia ini make up-nya dia udah terlatih. Iya, udah tahu ya. Iya. Desainnya seperti apa? Iya. Oke, so terima kasih Fatma. Kita ada Ega juga, Ega Alvarez, gimana gak ceritain dong gak keseruan proses pada syuting yang besar yang luar biasa ini gak? Deg-deg mas. Deg-degnya biar ya. Iya ini. Ingat itu senyum peringas-peringis itu loh. Peringas-peringis juga perlu diterjemahin. Oh, iya. Ini aja mas. Soalnya pertama kali mas. Pertama kali juga, tepuk tangan dong untuk Ega. Tapi actingnya keren loh, actingnya pas nyetir itu. Pas belok ke kanan itu loh. Workshop dulu ya katanya. Oh, so, pas nempel tangannya nempel setir itu, wih keren actingnya, dapet banget, keren. Kayak menyatu gitu sama setir. Tapi ketagihan gak produksi bareng sama teman-teman ini gak? Ketagihan mas. Siap. Kalau bisa besok lagi. Apa guys? Urun loh pak. Mau ya, urun lagi. Oh lagi, siap. Ega, tepuk tangan untuk Ega. Thank you. Kita ke Sadana Agung dan juga Fajar Nugrah. Kalian udah tahu dari awal kah akan diduetin sama Rumah Dinas Bapak? Terus gimana kalian membuat chemistry dan juga jokes di tengah di dalam cerita? Silakan. Harus lucu. Iya, pertama kali ditawarin itu kan sebenarnya sama Mas Bobi kan. Dia nelponku, Jar, free nggak? Ini aku ada project gitu kan. Itu tadi ya. Aku tuh memang anti banget ketika peran-peran hamil gitu ya. Maksudnya kayak harusnya aku baca skrip dulu kan. Tidak ada. Ada mas, tiba-tiba hamil nggak ada. Tidak ada ya. Itu ya sampai tadi jatuh gitu. Proses itu nggak ada. Iya. Tapi memang nyangka aja sih, I know I work it gitu loh Mas. Maksudnya kayak Nah, sekarang kan gue jadi aktor Bali kan. Jawa sebenarnya lah sama Ton. Udah. Gimana dapat challenge ini lagi kan Mas Bobi lo beberapa kali kerjasama dan menjadi benang merah di film ini menjadi pembawa cerita, gimana tuh? Kalau challenge jujur sebenarnya banyak sekali gitu. Apalagi menurutku ini beban sekali. Syutingan ini beban banget buatku karena ketawa terus aku receh banget kan orangnya kan. Gitu lah. Gua tidak punya jawaban. Dulu atuh. Gak usah mikir dulu. Sebenarnya waktu tadi bisa dibuat mikir loh dibanding buat Beda pertanyaan Bang Dias. Secara komedi sebenarnya lancar aja karena kan dibantu teman-teman, teman-teman komedian juga ada konsultan komedi, skripnya juga udah komedi banget. Saya sih lebih kepada persiapan di awal tuh harus bulking kan. Bulking. Sama Pak Farwas tuh langsung dibilang, tapi kau harus naikin badan. Ngeri. Memang dikasih perantor, kasih perantor. Akhirnya saya nge-gym kan. Ngeri sih. Ada kali 4 kali waktu itu. Waktu itu terus 4 kali terus berhenti karena takut kegedean kan. Dikurusin lagi kamu. Beberapa kali udah sering ngaca, kayak nge-gym dikit ngaca. Iya.
Karena kan sebenarnya kalau misalkan di film latar tahunnya sekitar 1990-an gitu kan. Nah, kalau aku beda dengan Mas Dara harus gejim. Kalau aku memang sudah body goals gitu loh. Kurus, kering gitu ya. Lama. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya karakter Kasma Sugeng ini ketukar di dunia nyatanya ya. Jadi yang manipulatif. Sebenarnya siapa? Kerasa lah maksudnya teman-teman lah ya. salah satu contoh manipulatif ini. Memang begitu dia. Gimana kalian mendiskusikan jokes kalian ke Erwin dan Mas Bobi dan Dodit ya untuk sebelum ngasih ke ciri khasan ke kalian antara Sugeng dan Kasno? Silakan. Nah, bingung kan? Iya. Karena ketika aku senang sama treatmentnya Mas Bobi Prasetyo ketika reading yang intens sekali readingnya terus mulai dari awal sampai akhir kayak gitu-gitu tuh menurutku efektif ketika memunculkan komedinya. Karena kalau misalkan kita fokus sama satu scene terus fokus sama komedinya juga kayak akan bias aja dalam pikiran kita gitu kan. Ketika Mas Bobi ngasih treatment dengan baca dari awal sampai akhir, selalu seperti itu setiap harinya tuh jadi ketemu di sini lucunya nih. Meskipun udah kelewat kemarin, ketemu di sini lucunya. Jadi memang dibantu Pak Erwin dan lain-lain segala macam juga komedinya berkembang setiap harinya, setiap readingnya. Emang kalau makin banyak press club tuh makin jago ngobrol yang luar biasa. Makin banyak bilang yang aktor. Sudah loh, sekarang jasnya udah ada kain-kain etniknya buat dress. Dibacain warna gua malam sih. Kacau. Kalau Mas Agus dan Agung gimana? Mas Bobi bener sih, Mas Bobi juga memberi keleluasaan pada komedinya. Alah, enggak gitu katanya. Kita yang bagus dong di sini Mas. Dan ini beneran segitu leluasanya sampai Mas Bob, ini komedinya begini atau begini terus bebas katanya. Ketawa aja. Bagus. Bebas dua-duanya bagus. Segitu leluasanya gitu. Akhirnya Ko Erwin yang lebih pusing. Untuk memilih ya, jadi bagus-bagus ya. Tapi memang ya concernnya Mas Bobi lebih kepada dramanya, horornya lah. Tapi ke komedinya lebih leluasa lah istilahnya. Itu dia. Ini percaya nggak sih setelah menonton mereka ternyata terpikat banget dengan karakter Saudara Agung? Nyangka nggak sih gitu dari mulai proses sampai dengan tadi? Star sindrom, gimana star sindrom? Tadi kan biasa. Biasa aja. Ingat kamu dari dusun. Menanggapi Langsung ya. kakinya disilang. Seneng ya, Namanya subsidi. Terima kasih. Seneng sih, sebenarnya saya masih deg-degan karena saya sendiri belum nonton ya sampai sekarang. Iya bagus lah kalau Orang bukan pesan anak dan Fajar Nugrah. Dia juga mengulas Rukman Rosani yang ada di sini bersama kita pertama dong. Ini luar biasa yang dibawa di sini, ensemble cast luar biasa, termasuk juga ada Mas Rosa di sini. Gimana selesai proses bersama dengan jajaran cast dan kepercayaan peran yang diberikan oleh Papa Ros dan Mas Bobi di sini, Mas Rosa. Silakan. Ya, yang pertama sekali saya tersinggung sama Pak Parwes. Gimana Pak Parwes melihat ke mbah-mbahan saya? Ya, kalau Anda dituduh lebih tua dari usianya kan ya tersinggung. Saya type-nya kan masih om-om ya. Di sini harus jadi mbah-mbah gitu. Ya, tapi karena saya mencintai seni peran, ya menjadi setua Mbah Slamet itu hal yang sangat menyenangkan. Apalagi peran kayak Mbah Slamet itu pernah ada di dalam hidup saya. Itu yang saya juga kayak gitu. Yes. Ya, ya saya tipe yang selalu belajar gitu. Jadi ketika ketemu Mas Dodi dan teman-teman komedian ini, saya belajar banyak. Saya nggak ketawa di dekat mereka, nggak pernah ketawa. Karena sebenarnya saya nyerap mereka semua. Gitu. Wow. Ya kita kira-kira 3 tahun ke depan saya jadi komedian. Sangat menyenangkan, apalagi ketika pilihannya saya di satu film sama anak saya itu happy banget. Makasih Pak Parwes. Yes, terima kasih. Tadi tersinggung saya, terima kasih sekarang. Udah lucu nih, gimana kan?
Udah lucu loh. Belum lagi 3 tahun depan. Tepuk tangan yang berbahasa sama thank you. Teman-teman terima kasih, luar biasa seru banget. Kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media yang tadi baru selesai menonton untuk bertanya, ngobrol langsung dengan jajaran cast dan juga dengan filmmaker yang ada di sini. Boleh ditunjuk cast? Dan di mana silakan, boleh dibantu oleh publisis ya, bentar ya. Nanti kesana dulu baru nanti ke sebelah kanan. Silakan nama media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Saya Gregorius dari Media Gregoria. Pertama, saya mau ucapkan selamat untuk film Rumah Dinas Bapak. Suka banget, freshnya tuh dapat dari jokesnya dan skenario termasuk story development. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, saya mau ajukan untuk Mbak Evelyn. Ketika meng-create skenario yang tadi kayaknya 50-50 antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, itu gimana challenge-nya? Lalu untuk pertanyaan kedua, saya mau tanya untuk Fatma, karena ini film pertama tadi di spill, ada referensi nggak ketika harus memerankan sosok hantu seperti Mimin? Ya, itu pertanyaan. Terima kasih. Boleh Kevin dulu, silakan Kevin. Boleh dijawab Kevin. Boleh pinjam mikrofonnya Mas Dodit. Oke, udah ada. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya 50-50 masalah bahasa ya? Iya. Oh, aku sebenarnya orang Medan, campur Sunda, nggak ada Jawa-Jawanya. Terus biasanya kalau nulis skenario tuh harusnya kita cukup tulis dalam kurung aja sih Javanis gitu. Jadi nanti biasanya ada coaching atau translator. Tapi kebetulan Bapak sutradara juga orang Jawa, terus Mas Dodi orang Jawa, terus banyak teman-teman yang orang Jawa. Jadi kalau dari aku mungkin nggak ada kesulitan yang spesifik ya, karena aku nulisnya biasanya tetap dalam bahasa Indonesia, atau kadang aku lumayan effort mau tulis sok bahasa Jawa walaupun salah gitu, cuma paling nggak ada usahanya gitu. Nah, lebih ke dibantu sama teman-teman sih kalau masalah bahasanya gitu. Oke, siap, terima kasih Evelyn. Selanjutnya Fatma tadi boleh dijawab referensinya seperti apa? Ya, boleh dijawab referensinya. Oke, silakan. Untuk referensi sebenarnya karena aku sering nonton horor, jadi aku lihat di film-film yang pernah aku tonton, terus sisanya senatural mungkin dari diri aku aja sih. Mas Dada biasa aja dong, Mas Dada biasa aja dong. Terus dia tak jawab, kamu senyum-senyum sendiri, aku lihat dong, ya kan? Iya loh. Itu buat rekan-rekan wartawan, bukan buat kamu. GR kamu. Oke, terima kasih. Mana Mas? Selanjutnya dari sebelah sini ya, boleh berdiri, nama media dan. Selamat sore, saya Bagus dari Berita Nasional. Sebelumnya mau bilang congratulations sudah rilis ya filmnya untuk kita dan sangat menghibur. Mau satu aja pertanyaannya buat Mas Dodit, Mas Bobi, dan mungkin De Octavianus juga bisa jawab. Mau nanya dong, ini kan berarti De Octavianus memerankan ya bisa dibilang Dodit kecil gitu lah ya. Maksudnya ada nggak sih kesulitan mungkin pas lagi Mas Bobi pas lagi nge-direct gitu, mungkin dia susah menyerap ini tuh harusnya begini tapi dia begitu gitu. Mungkin dari Mas Doditnya juga yang relate gitu kan, dulu nih saya kayak gini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan boleh dijawab oleh Dodit kecil, Dodit dewasa, dan juga Mas Bobi ya. Silakan, Okta dulu, silakan. Kalau tentang susah, nggak ada sih sebenarnya. Karena kan Luar biasa, lebih dewasa dari masa kanak-kanak. ini baik. Jadi gak ada kesulitan sama sekali aja. Aman ya? Karena kan udah ngobrol-ngobrol juga. Yes. Om Dodi. Oh. Ya, jadi biar Okta itu jadi saya kecil, akhirnya makasih Mas Viko buat pertanyaan. Bukan Viko, bukan Bagas. Bukan Bang Viko. Ini jadi Okta ini tak godain terus biar sisi nakalnya keluar gitu. Kan Dodit kecil nakal. Baik. Tapi digodain. Biar nakal. Ya biar ya. Jadi Okta ini tak godain biar gestur-gesturnya nanti mirip waktu saya kecil gitu. Oke. Aslinya Okta baik banget ya, tak dewasa ya. Baik banget ya. Mas Bobi gimana Mas Bobi? Lihat ini kan memerankannya Dodit dewasa ada, Dodit kecil ada gitu. Iya, jadi setiap kali kita sama Pak Parwes kan
beliau selalu mengizinkan saya untuk milih pemain kan. Iya. Sampai Baikin lah, apa? baikin. Nah kebetulan di proyeknya juga gitu, kayak mungkin teman-teman juga kalau ya Sami, Mas Rosa, Putri, Fajar kan sering main klub saya sebagian besar udah biasa ya. saya pikirkan gitu ya pemain, tapi dari kecil memang sebenarnya saya masih belum tahu nih yang main siapa ya. Saya maunya yang mirip Mas Dodit juga, terus tapi syutingnya bakal di hutan kan, syutingnya bakal di hutan, anak kecil gimana ya gitu. Waktu itu casting, jadi saya ngobrol, setiap anak saya ajak ngobrol, agak lama 10 menit, 15 menit saya ajak ngobrol. So far memang saya berpikir Okta yang paling pintar sih. Yes, itu dia layak untuk mendapatkan peran ini ya. Benar, jadi dewasa terus Ini pintar. jadi gue yang ini. Iya. Bahkan reading aja nyatet ya. Wah. Mandiri dia. Mandiri nyatet. Oh yang ini salah ya. Wah. Di antara yang lain dia yang paling kecil, tapi tetap nyatet. Gitu. Jadi pas di lokasi ya sudah enak karena memang pas casting udah struggle-nya di casting itu. Yes, ini ya. Siap, terima kasih ya Mas. Siap, thank you. Selanjutnya, ya boleh Mas Fajar silakan dibantu oleh publisis. Mas Silvan boleh di tengah. Halo, selamat sore. Saya Yovan dari Nonton Mulu. Mau tanya ke Mas Dodit nih, seberapa akurat sih film ini dengan cerita aslinya? Terus saya lihat lokasi syutingnya di Cepuer. Saya pernah ke Sambong tuh Tanjati, gimana pengalaman syuting di sana teman-teman. Terus untuk Mas Ko Erwin yang Wapres ya, mau tanya itu sebenarnya sama Evelyn juga ya. Waktu menulis karakter Kasno dan Sugeng ini kepikiran gak sih siapa yang bakal memerankan gitu, atau masih Ko Erwin juga kepikiran oh ini kalau misalnya si Sadana sama Fajar harus begini kayak gitu. Saya ada kepikiran sih selama menulis skripnya itu kan komedinya ada kan, apa kepikiran stand komedian mana nih yang cocok atau komedian mana yang cocok, itu aja sih. Thank you. Siap, terima kasih. Silakan pertama mungkin dari Mas Dodit berapa Mas kemiripan untuk cerita sih? 90%. Wow. Jadi peristiwa kebanyakan yang di adegan itu memang terjadi, hanya bumbu-bumbu sisanya. Yes, jadi hampir 90% ya. Ada. Mas Bobi gimana proses syuting di daerah mana tadi, Blora ya Mas? Ya, silakan. Prosesnya panas banget ya. Lembab banget, panas, kering. Pohonnya gede-gede hati-hati ya. Alasan kita memang cari ke sana karena saya mau di beneran hutan jati yang memang pohonnya besar-besar gitu. Nanti kita dari Jakarta sampai Jawa Barat belum ketemu, akhirnya kita Jawa Tengah. Jadi kita dapat lokasi itu yang memang hutan jati beneran Mas, hutan jati beneran yang gede. 200 tahun. Iya. Terus lokasi rumah juga kita dapat asli yang usianya 100 tahun. Wow. Itu rumah dinas beneran perhutani ya, dari kayu-kayunya kayu-kayu besar zaman dulu. Otentik banget, tapi saya bilang sama teman-teman ini kayaknya kita bakal susah secara geografis, tapi kita bercanda aja ya biar gak kerasa susahnya. Gitu. Panas, terus cuaca paling ya, lebih ke cuaca. Yes, itu dia. Terima kasih jawabannya Mas Bobi. Selanjutnya tadi ke Erwin dan juga Evelyn ya, sebagai penulis dan komedi konsultan saat meng-create karakter Sugeng dan Kusno. Kasno, ya. Kasno. Itu yang Fajar Nugra melek, kan tadi udah ngantuk-ngantuk itu Fajar Nugra. Gimana? Kayak mulai silakan. Tadi pertanyaannya itu ya, udah kepikiran belum pemainnya siapa gitu ya? Biar Fajar melek udah sih langsung. Kansa dan Agung. Udah sambil diskusi juga sama Mas Bobi sih. Yes, kalau Erwin tadi silakan mulai dibantu. Udah kebayang create jokesnya karena yang memerankan Sadana Agung dan Fajar Nugra. Iya, jadi ketika tahu case-nya yang meranin Sugeng Kasno ini adalah Mas Dana sama Fajar, kayak ini agak lebih memudahkan kerjaan gua gitu. Yes. Untuk kayaknya ini karena secara komedi mereka berdua kan udah top of mind lah salah satunya di Indonesia gitu. Wih. Dua-duanya terus cocok. Oke, kita kebantu banget juga sama Mas Dodit, sama ya Fajar, sama Dana juga digodok bareng lah komedinya pada saat reading gitu, sama beberapa cast lain juga. Jadinya
benar-benar dipersiapin pas pride-nya gitu jadinya. Siap. Terima kasih Kevin, thank you. Selanjutnya ada di sebelah mana? Ya, udah di, ya silakan Mas. Selamat sore, perkenalkan nama saya Chandra Eka dari tim media publikasi LSF Lembaga Sentral. Jadi sebelumnya untuk mengapresiasi dulu pada film ini yang tentunya akan tayang di tanggal 8 nanti. Yang kesannya filmnya bagus dan yang menimbulkan nilai tersendiri lah, nggak sekedar menonton film horor, namun terdapat nilai di dalamnya yang cukup spesial gitu. Mungkin untuk pertanyaannya hampir sama seperti yang sebelumnya, namun ada pertanyaan lain khususnya kepada Yasamin. Jadi pertanyaan bagaimana pengalaman serta perasaan Yasamin mendapatkan peran sekaligus mungkin challenge ya dalam film pertama kamu di genrenya horror komedi, mungkin apakah ada khususnya peran kesan tersendiri dengan beradu acting dengan komika lain seperti Mas Dodit, Mas Fajar, Mas Sadana Agung gitu. Mungkin ya pertanyaan apakah ada kesulitan atau kesan tersendiri mungkin dalam memerankan pada film Rumah Bapak ini? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin kedepannya akan tertarik memerankan film horor komedi lagi nantinya? Oke, siap. Terima kasih. Silakan ya, Yes. Terima kasih Mas pertanyaannya. Challenge-nya, untung aku porsi komedinya nggak banyak ya. Mungkin kalau porsi komedi banyak aku udah nangis. Untung aku dikasihnya yang horor-horor yang memang ya udah lumayan terbiasa. Iya, aku spesialis teriak ya kalau sebelumnya. Jadi ya kalau challenge-nya mungkin nahan ketawa aja sih dari reading. Nahan ketawa gimana ya nanti pas take bareng gitu. Tapi yang tadi aku bilang, aku pokoknya happy banget sih ada di sini. Walaupun aku belum dapat komedinya, tapi dikelilingi kakak-kakak yang menyenangkan dan dapat experience baru, nggak hanya horor tapi ada komedi juga, bikin aku jadi fresh. Terus pastinya kalau dapat tawaran lagi, of course aku mau coba dan explore mungkin ke komedinya. Itu kita lihat tantangan lainnya berikut ini setelah nanti ya untuk Yasamin. Thank you Yes. Selanjutnya satu lagi terakhir mungkin, ya silakan boleh dibantu teman-teman dari Kopdesis. ada nggak usah kes duduk aja aman. Kalau lagi minggu syuting mau bantuin Kopdesis ya katanya. Saya Bobby, sama nama kita. Nah, pertanyaan saya satu aja sih, tapi nggak terlalu penting. Saya cuma mau bertanya, yang milih Fatma itu siapa? Karena sepintas saya melihat dia mirip Bonnie Aaron yang jadi Falak. Dan begitu dia seperti Falak. Biasa aja Mas Agung, biasa aja. Fokus aja dulu. Kenapa sih ngomong terus? Ini rekan-rekan media loh. Ya, silakan Mas Bobi. Ya, Fatma itu 16 tahun loh. Mas Bobi, contohnya silakan. Proses pemilihannya dibantu sama casting director Mas. Waktu itu memang kita casting beberapa orang untuk memainkan Mimin gitu. Saya dikasih fotonya, saya dikasih videonya. Terus dari semua rasanya memang kita diskusi sama produser juga, kami paling seret sama Fatma. Pas dicoba, pas kenalan, semakin yakin lah Fatma adalah Mimin yang kita cari. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh jajarannya dan juga yang terakhir dari Pak Parwes, ada lagi yang mau disampaikan Pak buat teman-teman media Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Semoga Rumah Dinas Bapak menjadi genre baru bagi penonton film di bioskop ya, menghibur dan lengkap ada di film ini. Film yang sedikitnya ada 3 kisah di balik layar yang sangat menarik. Jinmo, jangan dulu di spill. Kirain dia ketik. Ada ini suka Mama Kasno, Liz sama Dewo, Bapak sama Ibu.
banyak ya udah. Pengennya Bapak. Jadi mungkin satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, proses produksi film ini itu alhamdulillah selalu dilancarkan semuanya. Waktu kita milih Fatma, waktu itu juga kita bilang kalau boleh hantu itu jangan pakai cast yang udah dikenal deh, biar orang nggak mempunyai referensi apapun tentang karakter itu. Terus kita menemukan Dodit kecil yang menurut saya juga dia aktor luar biasa yang akan menjadi aktor masa depan kita. Sekarang buat Dodit kecil. Dan saya nyangka bahwa kan membuat komedi dengan horor, komedi dengan membuat horor itu beda sekali ya. Di horor itu kan lebih kepada mungkin terornya yang dijadikan pendekatannya, tapi di sini tuh semua harus bermain, semua harus mempunyai karakter yang menguatkan ini sebagai sebuah cerita yang lengkap tentang dramanya kuat ya, terornya ada, tapi komedinya mungkin tidak akan utuh apabila tidak semuanya bermain secara baik. Bukan membuat komedi jujur ya, saya suka bikin komedi, bikin drama tapi lebih mudah. Bikin komedi itu ternyata lebih sulit. Jadi kita udah ngedit, Pami itu udah ketawa, saya merasa belum, bukan ini yang saya mau. Mesti ada formula lain yang bagaimana kalau bisa intensitasnya. Dan akhirnya saya ketemu sama Dodit, kita ngobrol, Dit ini gimana yang intensitas komedi itu nggak boleh dipotong. Dan ya luar biasa lah, kita bagaimana kita melihat persahabatannya Kasno dengan Sugeng gitu ya. Segitu sayangnya mereka bicara saling memakan. Bagus banget Pak Presiden tadi ya. Sering nama gerakan ini. Tidak usah. Librak Kliwon, siapa ada yang Librak Kliwon? Ada yang namanya Kasno, tadi udah disediain tuh ada kaos tuh. Ada yang namanya Kasno kan sini? Oh, ada yang namanya Kasno. Pemberani Kasno. Ada kalau ada namanya Kasno DM Star Vision ya Pak. Tidak ada. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman hari ini yang sudah hadir. Semoga bisa mengabarkan yang baik tentang karya ini. Dan kepada semua yang sudah terlibat di sini, terima kasih. Yes. Semoga karya ini menjadi sesuatu yang bisa kita rayakan pada saat nanti 8 Agustus sambil merayakan kemerdekaan. Oke, siap. Terima kasih. Dan juga kita ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang tadi selama proses menonton tidak merekam, tidak memvideokan, tidak live ya. Terima kasih ya. Karena kita mendatangkan polisi hutan beneran soalnya mana tadi. Nah ini, jadi tidak dipantau oleh polisi hutan beneran. Jadi, terima kasih buat teman-teman media. Terima kasih buat kalian yang sudah menjaga film ini. Kita foto bareng yang di depan boleh lebih berapa?